Iwan siapa ya? Aduh, rusak gitu kawe. Putas bujek. Kemarin masih banyak kemarin. Mela. No? Jangan gitu sih anjir, kebal tuh sama gua. Ada oksigen lagi nggak di sana? Ada. Alatnya yaitu adalah tabung oksigen. Kemudian ini adalah flow meter. Ini flow. Flow itu artinya arus. Meter itu pengatur arus. Arus keluar oksigen dari sini. Kita buka dulu ininya. Ini ditutup. Nah, ini namanya humidifier. Di sini. Yang menentukan dari keluarnya oksigen dan harus diisi air steril. Boleh air steril, boleh NaCl. Tuh, kemarin ada ini, kemarin bisa dipakai. Iya tadi juga bekas dipakai sama bidan. Oh, habis berarti. Ya sudah biar, sudah ini aja. Maksudnya supaya kalian tahu karena kalau nggak ada ini nggak bisa naik ininya. Iya. Sudah. Nanti kalian pada beli sendiri aja. Humidifier, flow meter, tabung oksigen. Terus ada dua dari selang untuk oksigen. Ini disebut dengan Selang masker, yang bentuknya masker atau disebut dengan sungkup. Kalau di rumah sakit, beberapa rumah sakit nyebutnya sungkup. Jadi kalian nanti jangan aneh kalau di sini nyebut masker, nanti di sana sungkup. Ini sama aja. Kalau ini namanya kanul nasal, kanul binasal. Ada dua soalnya, dua. Ini dimasukin ke hidung. Ini kan dia agak bengkok gini tuh kan. Yang bengkok itu yang masuk ke hidung, dan yang berarti yang bengkok yang ke atas, bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya nanti nyucuk ke bawah. Gitu ya, ke bawah. Ini dimasukin. Tuh. Ini. Apa bedanya? Yang menggunakan kanul binasal dengan kelainan hanya dia asma tidak bisa memasukkan oksigen saja. Kondisi indikasi pasiennya. Beda dengan menggunakan masker. Kalau masker berarti dia ada indikasi tidak hanya kelainan cara inspirasi, tapi ekspirasinya juga kelainan. Tidak bisa memasukkan PCO2. Mengeluarkan PCO2, karbon dioksida. Makanya menggunakan masker. Indikasinya kalau menggunakan kanul binasal itu diputernya hanya 1 sampai kurang dari 5 liter. Ini kan ada 1 liter, hitungannya liter ya ini. 1, 2 sampai 5 nih, garis 5. Siapa ini? Aku. Kelihatan nggak? Enggak kak, sebelah sini. Ini Sampai 5. berapa, Pak? Maksimal sampai 5 liter kalau pakai binasal. Kalau indikasinya ternyata dosis harus di atas 5 liter, pakai masker. Oke? Iya, parah. Udah napasnya juga. Kalau baru cuma sesek doang, nah ini aja, kanul binasal. Kalau udah nggak sadar koma, lebih dari ini. Ambu bag pakainya. Pakai gede itu, yang ada kantongnya. Namanya pakai ambu bag. Udah kritis itu, udah di RGP, udah kritis, udah dideketin malaikat lah itu. Kayak tetangga sebelah kamar, papa kamar dia tuh langsung dibawa ke bawah ke ICU udah meninggal di jalan. Pakai ambu bag. Nah, itu. Pakai ambu bag. Itu nanti itu mata kuliahnya bukan di semester ini, nanti di gawat darurat. Nanti akan saya ajarkan penggunaan ambu bag. Jadi kalian cuma sampai sini aja dulu. Ya, kalau itu indikasinya PCO2 juga. Nah, sudah. Sekarang kita sudah siapkan alatnya sudah ada. Kemudian siapkan juga tisu. Alatnya apa saja? Tabung, flow meter, humidifier, selang oksigen. Kemudian apa lagi? Sarung tangan bersih, hand gloves bersih, tisu. Itu untuk oksigen, pemasangan oksigen. Ya. Kemudian setelah siapin alat, identifikasi pasien, verifikasi data di nurse station, siapkan alat, kemudian kita melakukan fase apa berikutnya? Orientasi. Bawa alat semua, kita datang, assalamualaikum,
Salam kepada pasien. Kemudian memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Perawat Nova. Di sini saya akan bekerja dari jam 14 sampai jam 21 nanti. Saat ini saya mau tanya dulu Bapak namanya siapa? Ya begitu kan? Namanya Pak Budi. Bagaimana Bapak? Apa yang dirasakan hari ini? Oh, saya sesak. Hari ini Bapak akan dipasang terapi oksigen agar sesaknya bisa terbantu oleh oksigen, tidak kesulitan untuk bernafas. Sebelumnya akan kita cek dulu, kita kaji dulu, baru dicek. Cek, lihat bibirnya sianosis atau tidak, kemudian lihat retraksi dadanya, kemudian lihat sianosis apa adanya kebiruan atau tidak di tangan. Kalau misalnya ada, berarti kita langsung pakai ini. Nah, Bapak sebelumnya ada pertanyaan sebelumnya? Oh, tidak ada. Baik, sekarang kita akan melakukan fase kerja. Sudah dicek, pasang oximetri. Pas pasangnya di sini ya, ini yang merahnya tuh. Ada nyala. Pas di tangan yang ininya nih, bagian bawah. Tangannya. Tunggu. Belum kelihatan. Sambil terus melihat retraksi dada. Nah, dibuka dulu dadanya. Kalau dia laki. 97. Normal, tapi kurang olahraga. Begitu. Berarti Gitu, Bapak Pak. juga sama tadi 99. Apa? Bapak juga sama kata gue juga. Begitu ya. Itu berarti sudah tahu. Berarti kita langsung Bapak sebelumnya kita bersihkan dulu area bibir, hidung menggunakan tisu. Sebelumnya cuci tangan dulu sebelum Bapak ke tempat kerja. 6 langkah, pakai handscoon, ambil tisu. Begitu, lap bibirnya, cara ngelap ini, set, buang. Udah beres, begitu, maka kita siapkan. Ini jangan lupa diisi dulu oleh air steril. Ini air sterilnya diisi sampai segimana? Sampai segaris. Ini garisnya nih. Nah, apa sih Pak fungsi air? Kemarin ada pertanyaan untuk kelas A. Kenapa Pak diisi air? Nggak langsung aja. Air fungsinya agar udara oksigen yang masuk tidak mengiritasi, karena udara yang terlalu tinggi tekanannya mengiritasi, makanya dimoiskan. Tahu moist nggak? Lembabkan. Nah, dilembabkan oleh air sehingga dia jalannya enak, segar. Terus setelah itu kita pasang dulu ya. Taruhlah ini pakai yang binasal. Ini selangnya. Masukkan selang. Kemudian sebelum dipasangkan kita cek dulu apakah ini keluar enggak udaranya. Buka dulu. Nanti ini kan naik. Dirasakan di kulit. Oh iya, terbuka. Oke, kalau sudah berarti langsung tinggal pasangkan saja. Nih, ini kan ada apa ya? Bagian atasnya nih. Itu yang bagian atas, berarti tandain di atas. Dipasangkan. Harusnya melakukan apapun kepada pasien itu sebelah kanan untuk etika. Pasangkan di sini. Jangan lupa komunikasi. Permisi ya Bapak. Kemudian taruh di telinga. Gak nyampe. Nah, kemudian difiksasi. Ini cara fiksasinya. Angkat ke atas. Ini fiksasi. Fiksasi itu apa? Supaya dia nggak gerak-gerak. Begitu. Kasih bilang ke pasiennya, Bapak napas seperti biasa. Jangan dibuat-buat. Udah napas aja biasa. Saya mau ditaruh di belakang, Pak. Nah, kalau yang ditaruh di belakang itu yang tidak diinstruksikan nggak oleh perawatnya? Kurang tahu yo. Enggak, main gini aja kan. Nah, kayak gini, sukanya kalau pasien ngamuk lepas gitu. Kalau ini yang seperti gini, kalau difiksasi kan dia tidak lepas. Difiksasi dia tidak lepas. Ke sini ya.
Ini yang benar. Ada yang ekstrim, ada satu rumah sakit ekstrim di plester di sini. Ekstrim banget itu. Nah, di pipinya di plester di sini, pakai mikropor. Kalau enggak pakai plester yang coklat itu tuh. Nah, itu ekstrim. Jangan kalau di plester ya, karena nanti susah ngebukanya, apalagi yang pasiennya banyak bulunya nih. Banyak rambut-rambutnya. Sakit bukanya. Apalagi pasiennya yang brewok gitu. Susah. Udah gini aja cukup. Yang penting kan udah fiksasi, selesai. Jadi kalau dia ngamuk, hahu nggak lepas. Suntik bius aja. Begitu. Tes dulu. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada. Oke, setelah selesai, Bapak bagaimana rasanya setelah diberikan tindakan oksigen? Oh, dia enak, lebih enak napas. Ya kan? Sudah, kita bereskan alat. Kemudian kita pamit ke pasien, sudah bawa pulang ke nurse station. Cuci tangan di nurse station 6 langkah. Setelah itu rapikan alat di nurse station. Jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi bukan foto-foto. Tulis, tadi Tuan Budi sudah diberikan terapi oksigen sebanyak 2 liter jam 15.00 di Bangsal Melati nomor 3 dengan kondisi lakukan semi fowler. Ini semi fowler, setengah duduk. Karena apa? Ketika orang yang sesak itu nggak mungkin bisa tidur berbaring kayak gitu, nggak mungkin. Sulit. Harus semi fowler. Ditanda tangan perawat Nova tanggal 7 November 2023 di Serang, Bayangkara. Gitu, tanda tangan. Itu namanya dokumentasi. Sehingga nanti ketika operan jaga tahu siapa yang masang. Oh, Nova yang masang. Jam 15. Berarti ini nanti habisnya jam berapa? Ketahuan. Kalau habis misalnya jam 10, berarti itu nanti harus dicek terus. Tuan Budi di status pasien terpasang oksigen. Berarti perawat selanjutnya harus kontrol oksigen. Nunggu habis ya, Pak? Hah? Nunggu habis. Bukan nunggu habis, nunggu terapi selesai sampai dia lega. Kalau habis harus isi lagi. Gitu, sampai terapinya selesai. Di mana itu? Di mana keputusan dokter mau ngasih berapa tambahnya. Oke. Pak, ini buat apa, Pak? Ini CL. Ya. Nanti buat ini cuma nebu. Nebulizer. Jadi kalau nebu bisa pakai air steril, bisa pakai NaCl. Udah, sampai oksigen dulu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita pakai nebulizer. Karena di sini nggak ada colokan, kita cari yang ada colokannya. Itu. Ada masker 2 sungkup. Ini yang buat anak-anak, ini yang buat dewasa. Ini balita sampai bayi ini pakainya. Kalau dewasa ini. Nah, gitu ya. Bisa juga kalau misalnya yang tidak pakai masker bisa juga menggunakan ini. Ini caranya, misalnya yang masker dihubungkan dulu. Sebelum dihubungkan diisi dulu. Kayak ini, Pak. Ya, cara mengisinya yaitu dibuka, pakai air, bukan. Bisa air steril atau NaCl. Saya minta NaCl tapi yang dikasih sodium, beda ya. Isi kurang lebih berapa mili? Tuh ada tulisan di sini max 5 mili. Max, kita isi aja 5 mili. Oh, banyak kan? Sayang. Sayang. Semua kalian ini. Nah, pas 5 mili. Bau ya kentut. Kemudian isi Ventolin. Ventolin ini 2,5 mg diisi. Udah diisi, nggak usah dikocok-kocok juga. Ya, langsung tutup saja. Gitu. Kemudian kita taruh dulu, hubungkanlah selang. Selang ini dihubungkan, ini sama aja ke mesin nebu. Kemudian dihubungkan ke bawahnya sini. Hubungkan lagi dengan masker.
kemudian baru di keluar uap. Uap ini yang di pakai Pak, jangan Pak. air ini, nggak ada ventolinnya. Dingin hangat apa? Kalau ada ventolinnya, dia ada bronkodilator masuk ke dalam, dia akan mencairkan sekret-sekret di dalam, dahak-dahak di dalam nanti bisa keluar. Cara mengeluarkannya menggunakan cara fisioterapi dada dan batuk efektif. Batuk efektif diajarkannya oleh Ibu Adel. Nanti terapi dada oleh saya yang mengajarkan. Terapi dada, fisioterapi dada. Kalau pahit itu sebenarnya bukan dari sininya, tapi reaksi dari bakteri di dalam terasa pahit. Nanti keluar dia, terus sampai keluar dahaknya. Ini sampai batuk. Iya, ya. Itu yang diharapkan. Berarti berhasil penggunaan Ventolin. Bronkodilatornya berhasil. Kalau yang asma, dia membuka sistem dari bronkus. Bronkusnya kebuka nanti. Paspenya jadi melebar, ada dilatasi. Sudah tidak kontriksi lagi, dilatasi. Dilatasi itu melebar, kontriksi itu mengkerut. Jadi dilatasi. Itu dari penggunaan ini. Ya. Jadi alatnya adalah nebu, kemudian sungkup atau masker, Ventolin, water steril atau NaCl. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, setiap Pak, kalau anak-anak sama dewasa itu dosisnya beda, Pak? Gimana? Kalau anak-anak sama dewasa dosisnya beda? Kalau anak-anaknya itu dia di balita ke atas, itu tetap di 2,5 mg. Kalau dewasa? Ventolinnya. Kalau di bawah itu tergantung nanti terapi dari spesialis anaknya mintanya berapa dosisnya. Oke. Ada yang ngasih emang 0,5 mg, ada yang ngasih segitu, ada yang ngasih sama. Yang Sediaan itu adalah 2,5 mg. Bisa menggunakan ini. Kalau memang memastikan pakai ini. Tapi ini aja udah tinggal netesin kok. Semua berarti? 2,5 mg itu ini sediaannya, iya ini 2,5. Oh, itu. Sediaannya 2,5 tulisannya. Tinggal isi aja, tetesin. NaCl-nya yang 5 ya? Kecuali kalian beli Ventolin yang botolan. Ada Ventolin yang botolan. Baru menggunakan spet atau pipet. Ditetesin. Iya, karena ini sediaannya 2,5. Segini ini 2,5. Tinggal isi aja. Begitu ya? Iya. Ada juga yang Ventolinnya bentuk sudah uap yang disemprotkan. Apa sih namanya itu? Inhalasi. Itu kondisinya Ventolin. Bronkodilator. Cipung itu ya? Oke, paham? Pertama, tetap ya, udah siapkan alat, SOP, Ke ini kan. fase-fase, identifikasi, salam, dan kita menjelaskan akan memberikan Ventolin, terapi nebulizer, dan sebelumnya lakukan pengkajian dulu. Apakah ada suara ronci, wheezing yang ada di paru-paru, suara-suara tambahan? Apa memang ada suara ngorok? Ya ini sama aja, wheezing atau ronci, rock gitu, supaya dia keluar. Keluar apanya? Keluar dari sekretnya yang dikeluarkan. Terus, apakah sudah melakukan nebulizer itu langsung dikeluarkan sekret? Iya, kalau bisa lakukan fisioterapi dada supaya keluar sekret. Masih nggak keluar juga sekret, kasih suction, sedot. Materinya nanti, bukan hari ini. Di suction. Sampai sini ada pertanyaan? Itu pengajian itu pas mau masuk kerja, Pak? Fase kerja? Iya, masuk fase kerja itu salah satunya pengajian. Masuk fase kerja salah satunya. Tapi di awal fase kerja kan itu? Iya. Ayo, saya akan contohkan SOP-nya. Kita ke sana lagi. Muter-muter. Iya. Itu tergantung. Kalau paru-parunya CA, kanker paru itu kan. Ela. Itu apa pakai air aqua? Benar. Yang pas kita nolonginnya asal tuh pakai air aqua. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Jangan air matang. Yang penting tidak air sampai. Jangan air kotor. Cuman bagusnya pakai air steril. Ya baik, kita langsung ke fase-fase pada pemberian terapi nebulizer.
Lihat ngejebros tau. Tenan naon kan mau tadi pakai sini. Yang pertama, kita melakukan verifikasi data. Verifikasi data, lihat status di pasien. Kenapa ini? Ada kenapa ini? Waduh, mocok-mocok. Apa Uun aja? Verifikasi data fase pra-interaksi ada di nurse station. Mempersiapkan alat ini semua tadi. Kemudian ketiga memberi salam, masuk fase orientasi. Sudah ada alat kita dorong. Rizky dia Rizky ay. Assalamualaikum Pak Kardi. Namanya Pak Kardi. Enggak di kasusnya kan Pak Kardi. Pak Kardi. Perkenalkan, nama saya perawat Algim. Bekerja dari jam 9 sampai jam 9 besok pagi. 24 jam. Ganti yang kayak itu ya Pak. Iya, ganti temannya yang nggak masuk. Semoga nggak kejadian. Ih, malah seru loh. Ngegantiin temen tuh. Soalnya kita Double. dapat dari temen itu. Dan juga Rata-rata di rumah sakit tuh ngeganti temen itu 150.000. Lumayan tuh. Kalau yang ngerti. Tuh itu udah kesepakatan bareng-bareng itu di bangsal tim itu kayak gitu. Iya, tapi itu double shift. Setelah itu tipes. Sama aja. Saya pernah. Double emang gak bersedap. Udah ya, terus menanyakan identitas klien, jangan sampai lupa menanyakan. Betul ini dengan Pak Kardi? Betul. Coba saya lihat nomor RM, rekam medis 220055. Oh sama. Jangan sampai ini nggak perlu dinebu. Ternyata Pak Kardinya yang di samping. Ada nama Kardi banyak. Sama kayak namanya Salsabila, banyak banget Salsabila. Di sini nggak ada Salsabila? Ya, setiap Enggak. Salsabila. Kumpul semua situ di Salsabila. Terus setelah itu menjaga prosedur dan tujuan tindakan, melakukan kontrak waktu. Saya di sini akan memberikan nebulizer Bapak. Butuh waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jangan sampai 1 jam ya. Mau operasi atau mau beri nebu itu kalau 1 jam. 5 sampai 10 menit untuk pemasangannya. Nah, nebulizernya itu kurang lebih menghabiskan satu ini kurang lebih 15 sampai 30 menit sampai habis. Jadi sampai habis. Nguapnya itu sampai habis, ditungguin. Iya. Tungguin. Apa? Ditinggal. Ya kalau di bangsa kelas 3 ditinggal. Ya, ngelihat ini nih. Ngelihat bednya kan pasti enggak. Kalau VIP enggak, kita tunggu di VIP. Saya tunggu ya, Pak. Iya. Kalau di bangsa kelas 3 BPJS lagi. Sampai habis sudah ini, sampai udah nggak ada uangnya terus. Soalnya dulu saya di bangsa VIP nih, suka ngasih. Jadi lebih banyak uangnya di bangsa VIP. Itu Bapak nungguin dia aja. Nungguin dia. Nah, sambil nonton TV kan, sambil ngobrol. Sambil duduk ya, Pak. Ini juga pasiennya kan bukan ecek-ecek. Pengusaha batubara. Sawit, kemarin ecek. Apa sih namanya? Pejabat minimal ya ketua DPRD. Oke, terus setelah itu tutup sampiran, menjaga privacy dan mencuci tangan 6 langkah seperti biasa. Itu aja ya. Baru kita gunakan handscoon. Gunakan handscoon. Fase berarti sudah masuk fase kerja. Atur posisi klien semi fowler. Hubungkan kabel ke colokan. Biasanya kalau di rumah sakit colokannya ada di sini. Colokan. Nyalakan dulu, apakah nyala atau tidak. Kalau udah nyala, matikan lagi untuk ngecek. Masukkan obat Ventolin ke dalam tabung. Ventolin dan NaCl atau water steril. Masuk. Ventolinnya 2,5. Sudah, siap. Hubungkan juga semuanya. Dites dulu. Setelah dihubungkan, setelah dihubungkan di tes. Tes.
bisa. Aldi. Oke, sudah dites, sudah. Baru diapakan kembali? Pasangkan ke pasien. Nah, komunikasikan. Bapak ya, seperti biasa agar kepalanya diangkat. Gini, sudah. Baru Nyalakan. bunyi tadi. Setelah itu kita tunggu. Boleh ditinggal nggak? Boleh. Silakan tinggal. Kalau bangsal bukan bangsal VIP tinggal aja. Tungguin. Benar-benar pelayanan excellent kalau VIP. Di mana? Di RSDP. Oh, RSDP. Nggak tahu ya kalau RSDP. Saya belum pernah kerja di RSDP. Nggak tahu ya. Nah, soalnya saya dulu di Jogja Internasional. Ini. Terakhir itu saya pernah nebulizer anaknya Ceylon Seven Duta Ceylon Seven anak. Rumahnya di belakang JH itu. Kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol sama Duta. Sambil dinyanyiin. Sahabat sejatiku. Oke, lanjut. Setelah itu beres, sudah beres, udah habis kan ya? Nah, kalau mau ditinggal kita pamit dulu, ditinggal. Bapak, bagaimana perasaannya? Oh, enakan ya. Bapak hidup saja, ini kurang lebih setengah jam. Setengah jam ini sampai habis biasanya, 15 sampai 30 menit kita tinggal. Saya tinggal dulu ke nurse station. Kalau ada apa-apa, pencet bel. Bentar, bangsa kelas 3 ada belnya nggak? Ada sih. Saya belum pernah kerja di bangsa kelas 3. Ya, Iya, belum pernah. Serius. Tapi Pak, barangkali rame-rame datang. Oh iya. Saya belum pernah. Dulu waktu kuliah sih. Dia suka naik orang Iya, ada. gitu, rame-rame. Iya, iya. Arah kemana tuh? Sama mobil. Udah ya. Nanti ada, misalnya silakan chat bel. Kalau enggak, kalau bangsal kan aja dia nunggu tuh. Nanti panggil saja ke sana. Sudah. Beres 15-20 menit kita lihat lagi baru kita bereskan alat, lepas. Misalnya ceritanya udah beres ya. Jepret. Bereskan alat, lepas dulu. Sakit pahanya. Tuh. Setelah itu kita masuk fase apa? Setelah itu terminasi. Perasaan klien membuat kontrak selanjutnya. Jangan lupa ya. Bagaimana perasaannya Bapak? Bapak nanti saya akan kesini lagi pukul jam berapa? Kan dari jam 9 malam. Jam 11 per 2 jam sekali. Jam 11 ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Sepertinya Bapak tampak sekarang lebih segar dari sebelumnya, dari sebelum di Nebu. Nah, terus saja berikan reinforcement positif itu merupakan afirmasi. Tahu afirmasi? Nah, jadi sugesti positif. Jadi dia cepat sembuh lah. Jangan sampai kita memberikan afirmasi pada pasien, Pak, Bapak ini udah penyakitnya kronis ya Pak ya. Ya banyak-banyak ingat aja lah. Udahlah. Nah, udahlah. Pasrah. Kalau kayak gitu bukan caranya seperti itu. Bapak banyaklah berdoa, mendekatkan diri pada Allah. Semua kesembuhan itu adalah penentunya Allah. Kita rumah sakit tenaga medis hanya ikhtiar. Tapi yakin Bapak sembuh. Gitu caranya. Begitu juga. Ya Tuhan, jangan pakai Tuhan Yesus juga. Pada yang Maha Kuasa. Kalau saya biasanya yang Maha Kuasa, nggak disebut Tuhan. Takutnya saya dicap sama Allah, wah ini yang Maha Kuasa. Yang Maha Esa boleh, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang ya sama aja kan. Yang Maha Tuhan kita juga iya, begitu. Itulah menggiring lah. Setelah itu baru udah kontrak, kita pamitan, bereskan alat ke nurse station, jangan lupa cuci tangan menggunakan air. 6 langkah. Setelah itu kita lakukan apa? Evaluasi. Setelah evaluasi ngapain? Dokumentasi. Catat jam, tanggal pemberian nebulizer dengan Ventolin 2,5 mg dan air water steril 5 ml. Tanda tangan. Jangan lupa ditanda tangan, kasih nama terang. Seperti itu. Itu semua diorcekan. Pasti. Step by stepnya harus Benar. benar, jelas. Kita sampai jam berapa ini?
Setengah 5. Sampai setengah 5 ada waktu, silakan kalian mencoba. Bapak izin kamar mandi boleh?